Halo guys, kembali lagi di Besbo, yaitu Biomedical Engineering Podcast. Nah, di sini perkenalkan, nama aku Mikal Pascal Sarungu dari S1 Teknik Biomedis angkatan 21 yang akan memandu pada kali ini menjadi moderator. Nah, pada saat ini kita memiliki banyak nanti hal-hal yang menarik yang akan dibahas antara dengan mahasiswa baru dan mahasiswa lama. Oleh karena itu, untuk pertama mari kita panggilkan yang gak kalah cantik dan ganteng, yaitu mahasiswa dari angkatan 23. Nah, jadi teman-teman, ini akan menjadi salah satu narasumber kita dan teman-teman yang dari angkatan 23. Dan selanjutnya mari kita panggilkan juga teman-teman dari angkatan 21. Oke guys, di sini kita sudah kedatangan dengan para narasumber dengan kakak dan abang yang ganteng dan cantik. Nah, untuk memulai di awal, mari kita saling perkenalan satu sama lain. Mungkin kepada Mas yang sebelah kiri bisa perkenalan. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama aku Iman Adi Wiana. Aku dari S1 Teknik Biomedis angkatan 2023. Asal aku dari Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Oke, selamat kenal. Oke, selanjutnya. Aku Nisa Rina. Aku dari angkatan 2023, asalnya dari Kebumen. Oke, selamat kenal, Selina. Oke, nah kita lanjut ke abang dan kakaknya sebelah kanan. Oh ya. Halo semuanya, salam kenal, izin kenalan, nama aku Rasid Kidamara. Aku dari Teknik Biomedis, mahasiswa Teknik Biomedis angkatan 2021, asal aku dari Jakarta. Salam kenal semuanya. Selamat kenal. Perkenalkan nama aku Puspa dari angkatan 21 Teknik Biomedis. Asalku dari Bandung. Halo, salam kenal. Halo, selamat kenal. Oke guys, nah pada saat ini nanti kita akan saling ngobrol santai satu sama lain ya, dengan temanya yaitu bagaimana kehidupan mahasiswa baru dan mahasiswa lama. Oke, kita bisa memulai dengan pertanyaan pertama kepada kakak dan abang-abang. Nih, pertanyaan pertamanya nih mungkin yang bakalan umum sih, bakalan ditanyakan mungkin kenapa nih kakak dan abang-abang memilih teknik biomedis di Institut Telkom Purwokerto. Mungkin bisa nih dimulai dari abang dan kakak sebelah kanan. Dulu deh, Bang. Kan dulu. Aduh, gak siap jawab. Oke, pertanyaannya kenapa memilih Teknik Biomedis? Ya, ini itu dulu aja. Iya, Di TTP yang lainnya, ya usah belakang aja ya. Mungkin bisa. Kenapa milih jurusan Teknik Biomedis? Satu, karena background yang mau dari gua itu jurusan kesehatan. Dan mungkin ya sepengetahuan dulu sebelum masuk Teknik Biomedis, aku kan dari Telkom juga, dan itu aku SMK ngambil jurusan TKJ, komputer jaringan. Ya sebenarnya berharapnya waktu itu pas SMK tuh pengennya ya kayak kan PKL harus itu langsung kerja ya. Cuman karena enggak takdir kata lain punya kehendak, dan ternyata kan kalau di SMK tuh yang paling dikejar-kejar itu kan PKL ya. Kalau kita dapat PKL sebenarnya kita dapat wawasan bagaimana nanti kita Kerja. ya dapat ya pemikiran wawasan bagaimana nanti punya kerja dan lain-lainnya. Nah ternyata waktu itu alhamdulillah COVID. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak boleh keselin. Tapi ya udah ada COVID, ya udah alhamdulillah COVID, ya udah akhirnya diskusi sama orang tua nyatakan yang lulus kerja ternyata emang harus dikuliahin. Nah karena tadi background memang dari keluarga itu memang lulusan kesehatan, dan emang aku punya background juga yang jurusan keteknikan gitu, entah mungkin dari segi elektrika ataupun IoT-nya ataupun IT-nya. Jadi ya kita aku sama ayah waktu itu diskusi, dan emang pilihan yang paling cocok itu di teknik biomedis. Nah, setelah Mas masuk di teknik biomedis, apakah sesuai dengan harapan Mas atau tidak? Sesuai ekspektasi nggak? Sebenarnya ekspektasi masih kalau dilihat dari 1 sampai 10 lah ya, masih di 8. Masih di 8. Karena emang udah kepikiran teknik biomedis itu bakal tinggi. Maksudnya bakal kayak main di IoT, cuma
cuman emang nanti ada lebih banyak juga di biologi dan fisika gitu kan. Dan yang paling kaget itu di situ, karena dulu di SMK tuh paling sedikit pembahasan. Oh, oke. Jadi aku bantu di bagian itu, cuma di bagian lainnya lumayan ada background PPK. Oke, mungkin terima kasih buat pendapat dari Mas. Mungkin kita bisa lemparkan pertanyaan juga kepada mahasiswa baru nih yang baru pertama kali, mungkin baru beberapa minggu, mungkin ada beberapa bulan baru menjalankan kaki di teknik biomedis. Mungkin bagaimana nih kesan awalnya di teknik biomedis? Untuk kesan pertamanya, alhamdulillah sih sesuai ekspektasi, walaupun memang kebanyakannya ada di luar nalar. Karena emang aku kira teknik biomedis itu kebanyakan di kesehatan ya, daripada akademikanya. Ternyata tekniknya juga ada gitu, makanya aku kayak sempat kaget. Dan aku kan awalnya SMA kan di MIPA, jadi kayak gak terlalu banyak mengotak-atik atau tentang teknik lah. Maka dari itu kayak misalkan pelajaran atau untuk algoritma pemrograman itu kan agak sedikit sulit. Maka ada itu kayak makhluk apaan tuh gitu kan. Maka itu kayak dulu, tapi untuk saat ini kayaknya masih aman-aman aja sih kan. Oke, cuman terus sejauh ini masih bisa mengikuti sejarah. Oke, pertanyaan selanjutnya nih kepada mas-mas dan mbak-mbak nih. Kan udah memilih jurusan teknik biomedis. Mungkin ada suatu hal, mungkin mata kuliah atau yang suatu hal mungkin yang antara berkesannya dari jurusan teknik biomedis ini. Mungkin dari kepada mbak-mbak bisa jawab. Oke, mungkin ya selama 5 semester ini yang aku paling suka dulu mata kuliahnya itu fisika sih sama aljabar ya. Itu yang paling aku tuh kayak emang basic di SMA itu aku fisika. Jadi kalau dilanjutin tuh ya udah itu sama aja gitu loh. Ternyata terus yang paling benci sih matematika teknik yang bener banget gitu. Aku waktu pas awal-awal kuis sama UTS apa gitu, aku dapat nol tuh kayak wah ini pasti ngulang, dan ternyata ada remedi ya, ternyata bisa membantu lah. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nih mungkin pada teman-teman nih yang dari mahasiswa baru, mungkin ada hal yang culture shock mungkin dari lingkungan atau mata kuliah yang mungkin sangat berbeda nih dulu yang dipelajari pas masa SMA dan juga masuk pada masa perkuliahan. Mungkin kepada mbaknya bisa. Kalau yang pertama culture shock di lingkungan gitu ya, aku tuh kepikirannya kalau kuliah di Purwokerto itu bahasanya bakal mirip kayak di Kebumen itu bahasa Jawa apa. Nah ternyata kalau di ITB Telkom itu justru yang apa itu sedikit, ternyata lebih banyak orang Batak ya. Jadi logatnya keras Iya. Terus kalau untuk perkuliahannya itu ya sistemnya kan di sini kan pakai SKS. Kalau waktu SMA itu kan mata pelajaran gitu, jam pelajaran, jadi dari pagi sampai sore itu sekolah full. Tapi kalau kuliah enggak, kuliah itu cuma nanti 2 SKS, nanti baru 3 SKS lagi. Tapi jujur lebih capean kuliah meskipun ada jedanya gitu, nggak free sehari, tapi tetap capean kuliah. Oke, tapi itu saat ini masih enjoy mengikutinya? Enjoy. Alhamdulillah menjadi Nah, oke guys, jadi mungkin kita lanjut ke pertanyaan ini. Mungkin pertanyaan ini bisa dikhususkan untuk pada semuanya, teman-teman bisa menjawabnya nih. Kayak pertanyaan selanjutnya itu apa nih starter pack bagi mahasiswa baru dan mahasiswa lama nih? Mungkin kadang ada perbedaan atau mungkin ada hal yang mirip. Mungkin bisa nih dimulai dari siapa yang pengen duluan? Dari Mas Hendra. Kok nggak saya? Lah kan saya sebagai moderator atau apa? Oh kita saya mulai dari Masnya, mana Mas? Starter pack. Ya starter pack nih. Kalau ke kampus bagaimana? Terus apa aja nih yang dipersiapkan di situ memulai perkuliahan nih? Kalau bagi teman-teman dari masyarakat. Sebenarnya umum aja sih kalau starter pack mah ya. Kayak gitu buat tas. Ya kayak anak sekolah aja. Tas. Oh Mas bawa tas ke kampus? Oke, berarti bawa ya. Nah, meskipun nggak isinya juga. Formalitas. Oke. Cuman ya pasti itu bawa tas, dalam buku, kadang juga akhir-akhir ini lagi sering bawa laptop sih. Oh, Meskipun kayak lagi hujan gitu kan. Cuman
kan emang kayak ya banyak tugas juga lah ya. Kalau kuliah gimana sih? Mungkin biar lebih kerja kan. Lebih kerja waktunya aja ya. Kalau di kosan lebih karena sih sebenarnya. Malas atau gara-gara teman-teman pada datang ke kos? Enggak sebenarnya nggak keponakan sih. Oke, mungkin selanjutnya kepada Mbak bagaimana nih? Kalau aku sih yang paling wajib dibawa ya itu tuh laptop sih. Laptop. Soalnya apa-apa tuh harus buka laptop. Tiba-tiba tuh ada panggilan apa, jadi laptop tuh membantu sih pasti. Terus kalau saya persiapan tuh kadang nggak ada sebenarnya. Oh, nggak ada sama sekali. Ya, saya kuliah tuh 8:30 dan Oke. itu saya baru bangun 8:30 itu kaget gak mandi dan langsung ke kampus. Oh, berarti banyak sering nggak mandi pas ke kampus? Nggak sering. Oh, nggak sering. Oke. Jangan kali itu Enggak, kan harus memperjelas nih. Oke. enggak. Jadi sewaktu-waktu ya Iya. kayak kalau nggak ada kan Hmm. tiba-tiba ya kesiangan gitu kan. Itu wajar aja sih, paling telat 15 menit lah buat ini. Dan biasanya kalau telat ada hukuman dari dosennya atau tidak? guys? Tergantung. Tergantung. Misalnya di hukum ya kita siap menerima hukum lah ya. Iya. Oke. Oke, berarti ini ya teman-teman mungkin yang bisa dilihat dari teman-teman mahasiswa. Kebanyakan begadang gitu kan. Ya. Faktor U juga. Faktor usia. Oke, bisa. Mungkin ini sih salah satu nanti faktor usianya teman-teman. Oke, kita lanjut ke teman-teman dari mahasiswa baru nih, gimana nih? Sama juga sih Kak. Itu umum pada sama kayak yang lain gitu kan. Kayak misalkan bawa binder, laptop juga. Kalau awal-awal itu kan memang belum tahu perkuliahan ya. Jadi dibawa tiap hari tuh laptop. Jadi agak sedikit berat pas ketika tahu SKS. Wah ternyata nggak selalu harus bawa laptop gitu kan. Jadi kayak ya udah menyesuaikan aja. Kadang di hari Jumat tuh kebetulan ada pro jadi ya harus bawa laptop jadi ya mau bawa. Tapi untuk sekarang sih keseringannya emang bawa laptop karena memang ada praktikum juga. Jadi aku praktikumnya itu ngetik dulu gitu, baru dipindah ke buku. Jadi nggak langsung di buku itu. Jadi makanya aku sekarang sering bawa laptop. Gitu. Untuk yang lainnya sama aja sih Kak, pada umumnya. Pada umumnya. Iya. Enggak mandi juga berarti. Mandi. Oh, mandi. Oke. Nggak gitu. Oh, iya. Saya bercanda. Bukan sering kali. Oh, bukan sesekali. Tapi kan pernah. Oh, iya. Masih soal itu. Mengalami, mendampingin gitu. Oh, iya. Oke, sudah. Saya bahkan pernah mandi di kafe juga. Oh, iya, pernah mandi di kafe. Jam setengah 7 ya tadi di kampus. Jam itu jam pagi banget itu jam 6.30 Jam 6.30. hari Jumat ya. Oh. Karena itu pagi banget karena kebetulan ada diklat UKM jadi hampir 1 bulan itu ada pelatihan pagi sama sore. Jadi pagi jam 5 itu biasanya ada kegiatan ini fisik. Oh. Ada yang kerja hari Jumat itu karena memang ke kosan jauh. Jadi ya udah bawa sabun aja dari rumah. Mandi di sini. Mandi di kampus. Ya, jadi enak saya. Oh, iya. Oke, jadi nih teman-teman ini bagi yang mau mandi di kampus boleh banget ya. Gratis kok. Oke, berarti lebih sering membawa buku atau laptopnya biasanya sih ke kampus? Aku buku sih nggak ketinggalan ya. Sekarang memang sering dibawa. Oke, lebih sering akhir-akhir ini laptop. Sering dibawa. Oke. Mungkin pada isi nanya. Kalau aku ya sama aja sih, cuma aku tuh setelah udah tahu kuliah berkali-kali itu ya, aku tuh nggak pernah lagi bawa yang namanya laptop, kayak cuma bawa pas algoritma Oh, pemrograman. pas praktikum. Iya, bukan praktikum. Bukan praktikum juga ya? Iya, bukan. Terus aku juga sebenarnya bawa buku, tapi nggak pernah dipakai. Bukunya cuma buat kipasan doang. Soalnya aku mau nulis juga nggak tahu mau nulis apa. Terus udah sih, paling aku bawa hot cream. Wah, anak-anak saya sering buat besok bening ya. Oh, berarti sering ke kampus itu enjoy badannya. Iya. Udah gitu aja. Oh, gitu aja. Oke, berarti terus kalau teman-teman mahasiswa lama ini berarti juga mirip
sebelum ujian teman-teman. Nah, dan pastinya kan saat kita ujian, mungkin nih kebanyakan sih pasti kan ada nih beberapa teman-teman yang pernah melihat temannya nyontek, atau mungkin teman-teman sendiri nih yang mengalami nyontek ke teman-temannya. Nah, mungkin gimana nih pendapatnya? Mungkin dari mahasiswa baru pada Ya, itu deh. Kalau untuk persiapan di ujian sih biasanya hampir sama kayak orang lain juga. Dari beberapa hari sebelumnya itu kayak buka formulia, terus juga belajar juga. Gitu aja sih. Tapi kalau misalkan perihal nyontek itu, kalau misalkan bisa jadi dua opsi, boleh bisa enggak juga. Nah, itu Opsi apa nih? kalau misalkan opsi di UTS itu nyontek ya berarti nggak boleh kan? Karena memang itu peraturannya udah jelas gitu ya. Kalau misalkan nyontek di tugas-tugas biasa, bukan nyontek sih sebetulnya, kayak melihat tugas-tugasnya aja. Tapi kita juga harus tahu juga caranya pembuatan tugas itu kayak gimana. Jadi langsung copy paste. jangan langsung copy paste. Jadi misalkan kayak bertanya ini didapatkan dari mana gitu kan? Misalkan kayak teman itu juga termasuk belajar sih menurutku. Tapi kalau yang salah memang copy paste. Jadi kalau misalkan dicap langsung ditempel, kita tanpa nggak tahu gitu kan ini hasil diterima, itu yang nggak boleh. Itu sih menurutku. Kalau belajar bareng itu maksudku belajar bareng. Iya, mungkin termasuk bisa sih. Iya, belajar bareng. Tapi pernah nggak alami momen di satu pas ujian memberikan contekan atau bagaimana gitu ya teman-temannya? Memberikan contekan enggak. Oh enggak, oke. Itu apa ya? Banyak sekali rintangannya sih kak. Oh iya, rintangan. Mengawasnya dari belakang depan itu. Oh, suka jalan gitu. Memang mengawasi kan. Jadi kayak mau ngasih tuh takut diambil lagi. Tapi nanti nilainya kayak gitu kan. Nah, dari itu ya sih. Aman-aman main aman aja. Aman. Ini main aman nih guys. Aman nih. Oke, mungkin pada Miss Dina. Kalau aku persiapan ujiannya aku lebih suka nyiapin dari jauh-jauh hari. Jadi setelah ada matkul itu, aku tuh biasanya nge-review lagi apa yang aku pelajarin di matkul itu. Jadi pas waktu ujian itu aku udah siap aja gitu. Jadi nggak perlu belajar sistem kebut semalam. Kecuali kalau misal dosennya itu memperbolehkan kita bikin cheat sheet. Nah itu juga termasuk yang mencontek kan. Tapi kan diperbolehkan sama dosennya. Jadi kalau misal diperbolehkan sama dosennya bikin cheat sheet mencontek mah nggak apa-apa. Menconteknya nggak boleh sama dosen ya nggak boleh dong, harus taat sama aturan. Oke, begini. Nah, kan ini tadi teman-teman dari teman mahasiswa baru. Nah, bagaimana nih para teman-teman mahasiswa lama? Apakah mempersiapkannya jauh-jauh hari seminggu sebelum ujian, atau mungkin yang banyak ini sebutannya dengan kebut semalam ini gimana nih guys? Masa apa gimana? Iya. Yang apa nih? Yang persiapan ujian. Iya, persiapan ujiannya nih. Buat persiapan ujian Atau sekali dari persiapan nih biasanya atau gimana? Pasrah ya bang. Atau pasrah? enggak, persiapan masih perlu lah. Oke, namanya juga kalau ujian kan apa ya namanya? Ya sebuah inilah, maksudnya dosen-dosen tuh pengen tahu gitu sejauh mana pemahaman kita tentang apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau ajarkan. Nah, untuk membalas apa ya, mungkin biasanya gitu, biar nggak terlalu kayak meremehkan banget. Pasti kita perlu namanya belajar. Dari belajar itu ya kita jadi tahu lah ilmu yang kita dapat apa di sini gitu. Kan kadang kalau di kelas juga udah diajarin sama dosen, kadang juga masih ngomong-ngomong. Iya. Kadang juga masih ini bahasanya apa sih gitu kan. Cuman sepintas lewat di otak doang sudah kelar gitu. Cuman ketika kita review lagi, mau jalan lagi, otomatis bahwa oh ternyata bahasanya begini. Jadi lebih kalau dari aku pribadi kayak lebih paham buat kayak baca sendiri. Review ulang lagi ya ini. Review ulang apa yang disampaikan dari dosen ataupun dari catatan-catatan yang dia. Oh, berarti Mas selama ini juga ada melakukan catatan-catatan? Ada. Nggak percaya. Oke. Oke, dari Masnya tanggapan mungkin kan selama 5 semester ini kan udah banyak nih menghadapi berbagai jenis ujian, dan juga nih gimana nih tanggapan Mas dari yang teman-teman yang
ujian yang melakukan hal contek atau mas sendiri yang memberikan contekan atau yang menyontek ke teman-teman gimana nih mas? Itu harus seimbang. Oh iya, oke. Seimbang apa nih mas? Gak harus jadi malaikat banget gitu. Oke. Ya udah, kadang pernah, kadang enggak. Oke. Oh iya, tapi lebih seringan dari itu doang ya. Berarti imbang lah ya tengah-tengah. Gak imbang. Nggak imbang. Imbang juga. Oh iya. Ya perbuatan itu termasuk salah. Oh iya. Cuma ya kadang-kadang. Oh iya. Ya kadang-kadang juga sih sesekali lah. Sekali. Oke. Oke, mungkin dari Mbak Puspa gimana nih Mbak? Apa dulu nih? Yang tadi persiapan Persiapan kalau dari aku sih tim SKS. tim Tim SKS. sistem kebut semalam. Kalau aku tipikal orang yang kalau belajar di kelas tuh aku nyimpennya di otak langsung, jadi paham langsung di otak. Tapi setelah itu gak ada catatan, jadi aku harus minta ke teman yang suka nyatet. Oh. Pasti minta catatan dong, catatan gimana gitu. Baru aku pelajari, oh ternyata reviewnya gini aja gitu. Sistem kebut semalam kalau misalnya dosen memperbolehkan cincin itu pasti begadang sampai pagi. Itu mencatatnya. Itu mencatat cincinnya. Itu aja sih paling. Tapi sebelum UTS pastinya ada persiapan buat kita nonton video lah di YouTube. Itu kan ada banyak tutor-tutornya yang mirip-mirip lah tentang matanya, itu pasti suka kayak gitu sih kalau pribadi. Terus kalau misalnya tentang tanggapan menyontek ataupun Memberi contekan. diberi contekan itu, kalau aku pribadi aku takut akan hal itu. Jujur, aku selalu milih tempat paling depan supaya aku nggak tergoda untuk Memberi contekan. melihat handphone atau Oh. apapun gitu ya. Intinya aku kalau misalnya pas masuk kelas tuh duduk di depan itu supaya gak tergoda aja sih sama temen-temen yang kayak aku ngeliat ya temen-temen kayak ada ngetek atau enggaknya ya terserah mereka lah ya. Intinya aku pasrah aja sama yang di atas. Oke, berarti jadi imbang gitu juga ya? Enggak. Oke. Tapi jujur pertama kali pernah. Oh, pernah. Sekali dalam seumur hidup di sini itu nyontek di pas di sini. Tapi ya itu kayak Oh, di kelas ini juga. enggak juga. Oh, enggak. Pas UTS. Oh, pas UTS. Bukan pas UTS kuis. Tapi kayak gemeter gitu loh. Oh, ternyata gini ya nyontek tuh gitu. Oke, oke. Tapi pernah. Pernah. Tapi selebihnya enggak sih. Oke guys, thank you ya buat teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk dengan sesi games yang bakal menarik nih. Tetap diikuti ya guys. Nah, oke guys. Untuk yang kedua kita akan memulai gamesnya. Teman-teman siap nggak? Siap. Oke. Ya. Nah, ini gamesnya mungkin gamesnya dengan rulesnya mungkin akan dikasih beberapa pertanyaan. Jadi nanti teman-teman di sini gimana jadinya? Oh iya, jadinya teman-teman nanti bakalan permainannya bakalan cepat-cepatan untuk menjawab dari pertanyaan nanti yang akan aku berikan. Oke guys, ngerti? Enggak. Enggak, ya udah nggak apa-apa mas. Udah langsung. Oke. Pertanyaan pertama nih, mungkin nih kalau teman-teman dari mahasiswa lama nih kalau nggak tahu ini kebangetan nih ya gamesnya. Pertanyaannya aku nggak tahu. Pertanyaan pertama, rumus untuk menghitung kecepatan jika diketahui jarak dan waktunya apa? Ayo nih guys. Cepat. Rumus untuk menghitung kecepatan. Oke, Miss Rina. Iya, kan kecepatan itu kan rumusnya kan V. Iya, V. Ngomongnya V, jadi yang diketahui kan jarak dan waktu. Iya. Itu jarak dan waktunya dibagi aja jarak dibagi waktu. Oke, berarti jarak dibagi waktu. Seperti ya berarti. Iya. Oke. Betul ya? Terus gimana nih jawabannya? Oh iya. Satu poin buat teman yang mahasiswa baru. Nah, oke, pertanyaan kedua nih buat teman-teman. Apa peran utama ginjal dalam tubuh manusia? Aduh. Apa nih? Untuk Oke. steril sebelum ini. Apa nih? Apa tuh? Untuk ini untuk menyaring Oke. cairan untuk ini ke anus. Kan. Iya kan? Itu anus kan? Oh, untuk ke pembuangan. Iya. Oke. Berarti untuk menyaring apa ini, Mbak? Cairan. Cairan tubuh. Oke, yang masuk untuk
Untuk ke pembuangan. Oke, betul. Betul juga ternyata ya. Oke nih, berarti poinnya imbang ya, 1-1. Nah, untuk pertanyaan ketiga nih. Ini parah banget nih teman-teman kalau sampai nggak tahu nih. Pertanyaan ketiga, siapakah nama Kaprodi Teknik Biomedis saat ini? Pertanyaan yang ketiga nih, ini parah banget sih teman-teman kalau sampai nggak tahu nih pertanyaannya. Yang ketiga itu, siapakah nama Kaprodi Teknik Biomedis saat ini? Oke. Kepada Mas Amar, siapa Mas? Duluan. Loh. Silakan Mas Amar. Siapa nih? Apa namanya? Apa namanya? Siapa namanya? Nama Kaprodi Teknik Biomedis saat ini. Iya, saat ini. Iya, saat ini nih. Jangan disalahin. Iya, saat ini betul. Ibu Imayatul Hikmah. Oh, betul guys. Ingat juga ya Mas? Iya. Oke. Oke, poinnya 2-1. Hah? Bisa. 21. Poinnya 2-1, bukan angka 21 Mas. Capek. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan keempat nih. Apa yang dimaksud loop dalam programan? Loop, LOOP. Apa yang dimaksud dengan loop dalam programan? Wah, Coba lagi. Oke, siapa nih? Ya lu sih Bang. Ya, Masnya. Ya terserah tadi siapa yang duluan. Gini. Ya udah, pada Masnya gimana nih? Apa nih? Loop, Loop. looping. Loop ya, loop, LOOP. LOP itu. Loop. Loop maksud lu? Loop pengen bisa. MC-nya emang ini. Loop itu semaman tuh ya. Itu jadi sebuah perulangan. Itu merupakan sebuah fungsi yang dimana nanti mungkin di dalamnya itu kita bisa melakukan pemanggilan secara berulang gitu. Oh, oke. Gitu Bang. Paham. Oke, jawabannya benar guys. Ternyata sama pintar juga ya guys. Bisa logika memang. Tadi. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir nih buat teman-teman nih. Pertanyaan terakhir. Ini bakalan siapa yang paling cepat ya? Karena ini pertanyaan mudah banget. Pada tahun berapa